Akhirnya melihat satu singgasana kursi yang lumayan mewah gitu. Ketemu satu bangunan istana, kurang lebih seperti istana Bogor gitu. Begitu sampai situ, yang pertama terlihat para buta ada 3, sebelah kiri 2, sebelah sini 1, pada nggak pakai baju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, bagaimana kabar Anda hari ini di situasi PPKM ini? Semoga sobat semua tetap menjaga kesehatannya. Hari ini kami akan mengupload sebuah video berkisah tentang perjalanan metafisik dari Abah Japar ke Ratu Pantai Utara. Bagaimana kisah Abah? Kita akan menuju ke Abah Japar. Silakan, Bah. Selamat bertemu kembali dengan Abah Japar, para sahabat channel Malam Mencekam. Pada kali ini Abah akan bercerita tentang perjalanan metafisik Abah di Pantai Utara, ya, daerah Indramayu. Kita mulai dari kota Bandung. Ketika itu Abah berencana atau ngobrol-ngobrol sama kawan bertiga ingin pergi ke daerah Patrol Indramayu. Akhirnya besoknya kami berangkat ke sana, ke rumah saudaranya teman kami. Ternyata saudara teman kami itu seorang ustadz. Akhirnya kita sepakat bahwa nanti malam kita akan jalan-jalan ke pantai, dimana pantainya itu dari jalan tanah itu curam ke bawah baru pantai. Tepat jam 10 malam berangkatlah kami ke sana dengan memakai 3 motor. Begitu sampai di sana keadaan memang gelap. Ustadz paling belakang, tiba-tiba dia berputar. Abah kira mau parkir, ternyata sudah putar balik, terus balik. Aneh juga, kami panggil-panggil nggak mau, dia terus aja. Ya udahlah, kami berusaha cari jalan turun ke bawah ke pantai. Ternyata jurangnya itu nggak ada jalan, gelap kan, gelap lagi. Jalan kemana ini? Akhirnya di pinggir tebing itu agak belakang sedikit, Abah bilang sama teman-teman, Abah mau metafisik ke Ratu Pantai Utara. Suasana mendukung, seram, gelap, suara ombak lumayan. Akhirnya Abah bermeditasi di situ di pinggir pantai. Berjalanlah secara metafisik keluar dari badan halus Abah ke tengah laut, sembari memanggil-manggil Dewi Lanjar gitu ya, ingin ketemu. Setiap bertemu, memang sebelumnya juga pernah perjalanan ke sana. Kalau dengan Ibu Dewi Lanjar itu pasti di atas permukaan air. Kalau ke pantai selatan kita menyelam, baru berikutnya bisa di atas air gitu ya. Ketika ke sana ada seseorang wanita yang saya yakin itu Ibu Ratu Dewi Lanjar. Kenapa? Ada cirinya. Tapi karena sebelumnya Abah minta izin supaya bercerita mau menyusuri daerah sana, Abah malah dipersilahkan masuk ke sebelah kanan, masuk ke dalam. Akhirnya melihat satu singgasana kursi yang lumayan mewah gitu. Ada yang duduk di sana. Abah mengucap salam terus berbasa-basi. Ternyata baru juga Abah mau bertanya, tiba-tiba si wanita yang di kursi itu yang memakai pakaian seperti ratu menyuruh Abah ke bawah, ke sini, di sini ke bawah katanya. Abah pikir ngapain harus ke bawah, harus ke ini. Abah tanya kenapa emangnya, bisik-bisik.
Itu yang wanita itu bilang, itu ada tamu, ada Ibu Ratu Kidul datang kebetulan. Akhirnya abah ngumpet di belakang. Si ibu itu berdiri menyambut Ibu Ratu Kidul. Dia, Ibu Ratu kelihatan datang dengan ada cahaya gitu, dan pengawalnya belakang. Ketika si wanita ini jauh di depan, tiba-tiba abah dipanggil pakai isyarat ke sini gitu. Dipanggil, diumpetin di bawah, di dalam rok. Kan abah heran, masa begini? Kan ini pasti bukan. Emang udah tahu sih cirinya juga bukan gitu, bukan Ibu Ratu Dewi Lanyar. Akhirnya abah, keluarlah abah dari situ. Abah bilang, apa-apaan? Kamu bukan Ibu Ratu ya gitu. Sedang bicara gitu, datang pengawal yang perutnya bundar, besar, nggak pakai baju, yang antingnya besar, ininya kepalanya gundul. Tiba-tiba abah ditarik, abah dibawa ke pinggir dipegang kepala abah diginiin. Abah udah berapa kali kan kepala dipegang, ditekan ke bawah, lama-lama tersinggung juga. Akhirnya abah sedikit tekan, dia akhirnya terlempar ke belakang. Sudah itu mulailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di mana di situ ada ya seperti ahli-ahli ilmunya, yang pengawal-pengawal yang datang, ada yang menebar jala sutra untuk nangkep abah, dan bukan satu arahnya, dari kanan kiri. Jala sutra itu kan sebetulnya orang kalau belum mengerti susah keluar dari jala sutra itu. Kemana kita lari pasti dikejar. Berhubung dulu pernah abah mengalami terkunci di dalam jala sutra selama kurang lebih 5 jam, tidak bisa keluar. Akhirnya udah tahu caranya kan, terlepaslah dari sana. Sebetulnya kan abah hanya ingin bertemu, ingin silaturahmi, ingin bercerita, terus mengorek cerita apa aja lah yang bisa menjadi penambahan pengetahuan. Sesudah terlepas dari jala sutra, akhirnya abah berbalik mendatangi ada Ibu Ratu Kidul di sana. Terus abah bilang, kesini tuh mau silaturahmi, mau ngobrol dan sebagainya, tapi kenapa jadi begini, dibohongin, saya bilang. Akhirnya mereka paham kan, sebetulnya udah, ya bisa dibilang udah kenal lah sama Ibu Ratu. Dan malahan begitu ditanya ke Ibu Ratu, kenal sama abang enggak, pernah ketemu enggak? Ya memang pernah ketemu, katanya pernah. Selesai itu barulah abah ke depan, bertemulah dengan yang tadi, yang pertama. Saya bilang, Bu, Assalamualaikum, saya hanya ingin silaturahmi, kesini itu ingin ngobrol tentang hal-hal apa aja supaya menambah wawasan dan sebagainya. Udah akhirnya bicara seperti biasa, baik-baik, tapi entah kenapa abah teh seolah-olah duduk tuh di bawah terus, jadi di bawah seperti yang sila, seperti yang menghadap ke ratu gitu kan. Abah nggak masalah, ya duduk aja di bawah sila. Akhirnya Ibu Ratu bilang sebelumnya, ada apa? Saya bilang, mau silaturahmi, mau ngobrol. Ibu Dewi Lanyar bilang, memberi petuah biasa, bahwa kita tuh harus selalu mengingat bahasa Sunda itu ya, Numah Kawasa, Numah Agung, Numah Kawasa, turuti perintah-perintahnya, katanya. Dari situ jangan lupakan sembahyang, katanya. Sudah banyak pepatah-pepatah yang diberikan kepada abah. Akhirnya abah bilang, punten Bu Dewi, abdi teh, saya tuh pengen tahu istana Ibu Dewi itu di mana. Saya belum pernah kan ke dalam melihat ke istana Ibu Dewi. Terus Bu Dewi bilang, mau apa? Ya enggak, pengen tahu aja gitu. Akhirnya saya dipegang tangan, dituntun, dibawalah ke dalam lautan. Akhirnya ketemu satu bangunan istana, kurang lebih seperti istana Bogor gitu. Tapi yang aneh, kenapa gelap? Abah tanya, ini kenapa gelap? Nggak dijawab. Akhirnya
masuk ke dalam juga gelap. Biasanya kan istana terang, di pinggir istana hulu balang itu banyak berseliweran patroli. Akhirnya Abah minta doa mohon terang. Tiba-tiba dari depan seperti ada lampu sorot besar, gas langsung berat, tapi hanya menerangi halaman ya, teras. Itu juga tetap aja nggak lama mati lagi, gelap lagi. Kayaknya nggak ini ya, nggak enak berkunjungnya juga, masa gelap terus kayak istana yang sudah ditinggalkan gitu. Akhirnya Abah baca-baca sesuatu, ternyata terlihat ternyata di belakang terang, jadi depannya aja gelap. Terus Abah tanya, Ibu Ratu kenapa depannya gelap, belakang terang? Ibu Ratu senyum aja terus bilang gini, kalau nggak digelapin gini banyak orang datang ke sini untuk bermaksud yang itu inilah. Terus saya bilang dalam bahasa Sunda, Bu Ratu hapunten ya Bu Ratunya, saya mau bertanya, jangan tersinggung. Banyak di luaran bilang ada pesugihan dari Ibu Ratu Dewi Lanjar. Apakah itu benar? Jangan marah, saya bilang. Ibu Ratu secara tegas menjawab bahasa Sunda, tuh di situ pesugihan mah, lain di dia gitu. Akhirnya saya minta masuk ke tempat terang dulu, ke ruangan tengah. Di situ baru nyaman. Ya seperti istana-istana biasa aja yang mejanya panjang, terus ada banyak hidangan, terang, lampunya terangnya kuning. Betah di situ, banyak dayang, banyak apa gitu yang nyiapin makanan yang kesana kesini. Ya tugas masing-masing lah, apalah. Mbah diem duduk gini. Udah kira-kira ada beberapa waktu, Mbah panggil tuh salah satu dayang-dayang di situ. Assalamualaikum. Ada yang melihat sini? Ini nyamperinnya tuh kan sembari minik-minik, jalannya tuh bungkuk. Disangkanya Abah pembesar atau apa. Bertanya namanya siapa? Mina dulu manusia atau gimana? Dulu saya seorang titik-titik. Saya ditarik ke sini karena sesuatu hal apa? Dulu saya sebagai titik-titik memakai ilmu anu gitu. Jadi ya ini resikonya ya sekarang saya bantu di sini. Jadi bagian nyediain makanan, bebersih atau naon lah. Udah lama sekali saya di sini. Betah. Ya mau gimana lagi katanya. Mau gimana lagi, gini buktinya katanya. Karena dulu pernah utang budi lah, memakai suatu keilmuan dari situ. Ya udah terima kasih Mbak Mina. Ya permisi katanya. Tawarin minum, tawarin makanan. Saya garuk-garuk kepala juga. Nih yang kalau gini bisa diminum dimakan gimana? Saya bilang iyalah, boleh. Nah dikasihlah minum, kasih makan. Oh dengan doa dulu. Akhirnya saya minum itu minuman. Badan tuh jadi terasa hangat. Wah ini alkohol bukan gitunya. Pokoknya alkohol gitunya. Bukan ternyata. Mungkin ramuan apa nggak tahu lah. Yang membuat badannya hangat. Si darah teh jalan gitu, enak gitu, tapi nggak mabuk, nggak. Seperti kita minum jahe, ibaratnya minumannya enak, gimana makanannya ya gitu. Akhirnya Abah lihat, ambil tuh di piring itu, ambil. Boleh dimakannya? Iya silakan. Makanlah. Ya doa dulu. Begitu udah dimakan, kok perasaan si muka jadi cerah, dalam hati gini. Mungkin gitu kalau yang minta untuk supaya daya tarik atau apa tuh ya seperti begini gitu. Jadi muka tuh kayaknya lebih enak, lebih fresh. Wah, nggak ngerti juga nih. Udah gitu, ya udah aja beres makan. Akhirnya udahlah bilang terima kasih gini. Pas mau pergi lihat ada sayuran kayak sayuran lalapan gitu ya. Mak, boleh coba dong itu sayurannya? Iya. Ambil, silakan ambil sayurannya. Saya ambil, saya mau makan. Mau dimakan nggak bisa, malahan berbalik ke belakang, nepuk ini apa leher bagian belakang, pluk, simpen lagi. Kumaha ya teh, udah nggak ngerti lah.
Udah aja, terima kasih semuanya, gini-gini. Kan ada berapa orang di situ. Akhirnya Abah keluar, gelap lagi tuh, bagian luar gelap kan. Tapi enak gitu perjalanannya, teh enak gitu, di dalam makan itu teh, rasanya kayaknya Abah bakal sering nih ke situ. Soalnya asa fresh, tapi nantilah lihat kaca fresh tuh. Gitu kan, harus bukti. Kalau nggak bukti mah ya udahlah. Ibu Ratu udah nggak tahu di mana, jadi Abah udah sendiri keluar. Yang ditujukin ke tempat pesugihan itu, pesugihan sebelah kanan, agak ke atas. Lihat ada satu bangunan nggak besar, seperti rumah 4 kamar gitulah. Begitu sampai situ, yang pertama terlihat para buta ada 3, sebelah kiri 2, sebelah sini 1. Pada nggak pakai baju semua, ya yang gitu kan nggak pakai baju. Masalahnya kan nggak ada ukuran baju yang segede gitu, yang perutnya pada bundar-bundar gitu. Pas datang, salah satu buta ngeliat, ayah mereka dia, nggak, saya pengen lihat-lihat aja, pengen tahu gini-gini. Katanya marah, bahasa Sunda. Cina, nggak, pengen tahu. Didorong saya. Terus saya bilang gini, saya cuma pengen tahu, di sini kan pesugihan, suaranya kan gede. Ya, kenapa ada pesugihan, suaranya besar. Enggak, pengen tahu aja. Hayang nyawa, gitu. Akhirnya Abah agak naik ke darah juga, maksudnya rada, ini harus rada dikasih suatu pengajaran gitu. Tuh menang orang hayang nyawa, runang. Tiba-tiba tangan melayang, pak! Si itunya langsung, Aduh, kamu diajak ngomong baik-baik sih sangat. Saya hanya pengen tahu aja ceritanya gimana pesugihan di sini, tumbalnya apa atau gimana. Akhirnya dia duduk di bawah, dia hanya duduk di bawah sila. Yang 2 nyamperin, menong. Sahabat bilang, cicing. Kan kalau di metafisik mah tangan kita juga bisa, kalau badan kita pengen gede ya gede, tangan kita pengen panjang ya panjang, itu istilahnya. Kalau metafisik kan halus kita kan tidak terbatas oleh badan, langsung sep, ininya pegang, cicing mana, gitu kan. Ayah mana tadi? Begitu ngerasa mungkin dorongan kuat, mungkin mereka baru tertegun. Terus saya bilang, urang mereka nanya wungkul, pesugihan naon, pesugihan buta ijo atau pesugihan apa? Siapa yang bisa jawab? Maju. Akhirnya yang ini tadi kesini, dia di pinggir. Terus dia bilang, ya di sini pesugihan apa? Pesugihan buta ijo. Terus tumbalnya manusia per tahun sekali atau tumbalnya gimana? Setahun sekali harus ngasih tumbal. Oh gitu ya. Kan itu kan kalau tumbal nggak tahu salah atau dosa kan, kok bisa jadi tumbal gitu. Nah, itu macam yang ngajuinnya aja. Kalau kita mah gimana yang ngajuin. Terus sekarang di mana tumbal-tumbal itu? Ternyata mereka nggak tahu tumbal-tumbal itu kemana akhirnya. Seperti yang cerita yang udah lalu-lalu juga sama begitu. Jadi diambil di jalan, hilang tumbalnya, nggak tahu kemana, mereka juga nggak tahu. Dia bilang, abdi mah ngan diparentahkeun nyanak. Jadi maksudnya ngambil nyawa mungkin ya. Terus cana ke mana? Ente dicana ke mana-mana, nggak dibawa kemana, di jalan juga udah hilang. Siang diambil itu udah hilang. Jadi nggak ke tempat mereka, enggak. Cuman ya dimatiin gitu, bunuh. Terus gua bilang gini, itu kan kejahatan. Ini bilang, abdi mati karuhun aja tipayun tos kieu cenah. Emang kan kalau dipikir terus mau diapain gitu. Akhirnya udah tahu kesimpulan itu, terus dibantunya caranya gimana? Mereka saling pandang dulu sama temennya, mungkin mau cerita tapi ceritanya mungkin ada rahasia atau apa. Kadang-kadang terbalik ya, pikiran tuh jadi kacau, entah jawabannya apa, jawaban palsu atau apa. Mereka bilang katanya,
Sun mujude kanu Maha Agung Maha Kawasa cenah nyungkeun si jalmi eta teh sing maju usahana kok jadi seperti ngedoain, aneh. Ini terus Abah bilang nyatanya ngebantu orang itu yang pesugihan itu caranya gimana supaya usaha maju, harus punya usaha atau gimana? Ya harus punya usaha. Terus kalian ngebantunya gimana? Mereka akan dibantu oleh kurang lebih 30 sampai 60 pasukan yang pangkatnya lebih rendah dari buta hijau itu ya. Tugasnya mereka menyeret dalam tanda kutipnya, orang itu seperti didengkek dibawa ke tempat usaha itu yakin maju? Iya. Kenapa sebabnya? Mereka kan udah diberikan tumbal, ya harus benar-benar kan. Jadi maksudnya tumbal itu merusak atau menghancurkan si manusia itu supaya dosanya gede gitu. Sebetulnya tambah tumbal juga kalau lihat caranya, karena kan yang diambil itu kan nggak dibawa sama mereka ke sana, enggak kan, hilang di jalan kan. Jadi sebenarnya mereka nggak butuh tumbal, hanya butuh mengambil nyawa orang yang menanggung dosanya si manusia itu. Padahal dia juga menanggung dosa, tapi memang dia udah bagiannya di sana, ya udah terbuka. Jadi yang tadi bilang kayak ngedoain itu benar nggak? Bohong lu, gue bilang. Ya udahlah, perjalanan udah tahu gitu caranya dan sebagainya. Ya udah, saya pulang aja. Pulang kemana? Ya pulang harus saya masuk lagi ke Jasad. Pas masuk lagi, si badan teh udah kedinginan, lumayan dingin pinggir pantai itu. Akhirnya pas lihat teman di belakang lagi ya memang nungguin gitu, sembari ngerokok, sembari apa. Itu berlangsungnya kira-kira berapa ya? Setengah jam gitu, entah sejam. Akhirnya kita pulang ke rumah, pas ngobrol-ngobrol lama amat katanya. Ternyata kita sampai rumah tuh sekitar jam 12, berarti kita di sana 2 jam, berikut segala macam itu 2 jam. Akhirnya ngobrol-ngobrol, tadi kemana Pak Ustadz kok balik lagi gitu? Wah katanya, saya ngeri lihat itu gerobak katanya. Itu gerobak misteri dan gitu. Emang sih ngeri, gelap, bawah pohon, di tebing itu di atas ada gerobak, terus ada bangku-bangku, ya sepertinya makhluk tuh lagi pada duduk di situ kan. Jadi emang ngeri sih. Ya sudahlah. Akhirnya ya kita doa ini dari jauh pamit. Nah itulah salah satu pengalaman metafisik Abah pada kira-kira tahun 2007-an. Lagi semangat-semangatnya. Wah, mantap ceritanya, Bah. Kayak denger film jadinya nih. Iya. Ada tanya sedikit, Bah ya. Jadi metafisik itu kenapa Abah nggak lakukan di rumah aja? Metafisik kan bisa dari mana aja, Bah ya? Bisa. Kenapa Abah harus dekat ke lokasi? Ya kan, jadi tadinya gini, kita kan kesana kan acaranya berkunjung main gitu ke rumah saudaranya teman. Nah dari obrolan-obrolan kita pengen melihat pantai itu, tebing itu pada malam hari, serem nggak gitu. Ya pada waktu itu kan lagi seneng-senengnya lah hal-hal apa gitu. Akhirnya ke sana. Begitu lihat suasana kan laut gelap, ini gelap, pohon, ombak, emang ombaknya nggak gede, cuman kan suara sehat, wah serem lah. Jadi menunjang sekali gitu. Makanya pengen nyoba metafisik dari situ gimana gitu. Dan lebih konsentrasi mungkin Bah ya kalau di dekat itu. Oh lebih dekat alam, lebih nyata alamnya gitu. Bah, kemudian kalau Nyi Roro Kidul dengan Ratu Dewi Lanjare ini itu sama atau perbedaannya apa, Bah? Maksudnya perbedaan apa? Ya dia itu siapa?
Kalau Nyi Roro Kidul Saudara. kan Ratu Pantai Selatan. Kalau ini Dewi Lanjar Ratu Pantai Utara. Dia itu apa, Bah? Saudara. Adik kakak begitu? Heeh. Oh, Mereka. jadi mereka menguasai Dewi Lanjar Utara. Kakaknya Selatan. Ini Nyi Roro Kidul gitu, Bah? Di kedua tempat ini ada pesugihan. Ya, tadi lupa nanya waktu itu tuh lupa nanya. Apakah itu pesugihan itu di bawah Dewi Lanjar atau bukan? Abah harus menelusuri lagi mungkin. Iya. Suatu saat. Cuman yang jelas itu begitu makan minum terus makan makanannya, kok muka rasanya fresh gitu rasa. Jadi ganteng, Bah, ya? Oh, jadi cerah gitu, fresh. Asal lebih muda gitu. Oh, mungkin si Ibu Minah tadi itu tuh dulunya make perangkat dari sana untuk daya tarik. Jadi setelah meninggal kembali ke situ. Setelah meninggal dipekerjakan di situ. Atau menjadi Untuk balas. wadal juga? Hah? Wadal juga bukan? Enggak. Berbeda? Oh, dia sendiri. Ya, yang selalu banyak yang bilang pesugihan putih saya. Iya. Ya diri sendiri, jadi berbakti. Dulu dibantu, sekarang berbakti gitu. Oke. Sebetulnya fair kalau yang gitu kan. Nah, itu pertanyaan yang lebih dalam lagi nantilah untuk episode selanjutnya. Ya. Yang terakhir, Bah, jadi kesimpulannya ini menurut tadi cerita Abah bahwa pesugihan itu sebenarnya tidak pakai tumbal ya, Bah, ya. Itu hanya kerjaan jin tadi untuk menarik manusia ke Iya, ke arah lebah dosa ya. Ya, jadi tumbal itu maksudnya kan dibunuh, dimatiin. Tapi nggak ke bawah ke sana, enggak. Insya Allah seperti begitu. Si wadalnya itu tetap kembali ke Allah. Mereka ini berarti kalau bisa dibilang jin kafir ya, Pak? Ya iya, atau kalau Jelas, udah ya? gitu kan udah jelas. Nah, sahabat, itu tadi perjalanan metafisik dari Abah Japar. Anda ingin mempelajari metafisik, mungkin tertarik dengan ini? Menurut Abah seperti nonton film katanya, atau seperti nyata ya, Pak, ya? Iya. Itulah yang menarik sekali dari kisah Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara, mengenai ada tidaknya pesugihan yang ada di sana dan keberadaan Dewi Lanjar tadi sudah digambarkan oleh Abah Japar. Untuk yang merasa ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, Pak, ya. Ya. Nanti Abah Japar coba menjawab. Untuk Anda yang memiliki kisah misteri, silahkan kirimkan ke malammencekam@story@gmail.com. Insya Allah nanti ceritanya akan kami tayangkan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.